Perkenalkan, saya Ibu Dordi Daiswara, NIM 2023-222-01021, Program Studi Teknik Sipil Universitas Ngurah Rai, Denpasar. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai bencana alam, yaitu letusan Gunung Sinabung. Dalam presentasi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kejadian letusan Gunung Sinabung. Yang kedua, masa tanggap darurat. Yang ketiga, masa pemulihan. Yang keempat, tindakan mitigasi bencana. Di Indonesia sangat sering terjadi bencana alam, salah satunya adalah erupsi gunung berapi. Gunung Sinabung adalah gunung api strato berbentuk kerucut yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggiannya mencapai 2.460 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal sebagai gunung api aktif yang beberapa kali mengalami erupsi, termasuk erupsi besar yaitu pada tahun 2010 dan 2018. Letusan Gunung Sinabung pada tahun 2018, khususnya pada tanggal 19 Februari, tercatat sebagai salah satu erupsi paling dahsyat yang pernah terjadi dari gunung tersebut. Letusan ini ditandai dengan kolom abu vulkanik yang mencapai ketinggian 5.000 meter dan diikuti oleh luncuran awan panas sejauh 3,5 hingga 4,9 km. Dampaknya meliputi kegelapan akibat abu vulkanik, hujan kerikil kecil, dan gangguan aktivitas masyarakat di beberapa kecamatan sekitar. Letusan gunung berapi tentu menimbulkan banyak dampak negatif yang dirasakan oleh lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di dekat lokasi erupsi tersebut. Salah satunya adalah kerusakan lahan pertanian. Awan panas dan abu vulkanik merusak lahan pertanian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terutama di 4 kecamatan. Hujan kerikil. Letusan disertai hujan kerikil yang menimpa rumah-rumah warga di beberapa desa. Yang sudah pasti adalah gangguan kesehatan. Hujan abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti ispa, iritasi mata, dan penyakit kulit. Warga terpaksa harus mengungsi sebab abu vulkanik juga dapat memperburuk kondisi kesehatan bagi penderita asma dan juga penyakit pernapasan lainnya. Berikut adalah cuplikan singkat bagaimana terjadinya erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus Senin sekitar pukul 8 pagi. Dalam video amatir yang diambil petugas kepolisian Polres Tanah Karo, tampak material vulkanik Gunung Api Sinabung menyebabkan beberapa daerah mengalami gelap gulita. Baik, poin yang kedua adalah masa tanggap darurat. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam masa ini adalah evakuasi warga. Untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan luka akibat dampak letusan seperti abu vulkanik, awan panas dan lahar dingin, evakuasi warga di radius bahaya 3 hingga 7 km dari puncak kawah. Yang kedua ada pendirian posko. Pendirian posko sebagai penyedia tempat pengungsian sementara, penyaluran bantuan logistik seperti makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan, serta layanan kesehatan bagi pengungsi. Yang ketiga yaitu distribusi masker. Untuk melindungi pernapasan dari bahaya abu vulkanik yang tersebar di udara, warga perlu dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas. Dan yang keempat yaitu penutupan akses sementara. Perlu dilakukan penutupan akses pada daerah yang masuk zona bahaya agar warga tidak beraktivitas ke area tersebut. Poin yang ketiga adalah masa pemulihan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam masa ini adalah yang pertama, perbaikan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum yang rusak akibat abu dan material vulkanik. Yang kedua, ada pemulihan lahan pertanian yang terdampak dari letusan, terutama perkebunan sayur dan buah yang merupakan sumber mata pencarian utama warga. Yang ketiga, ada dukungan psikologis kepada korban, terutama anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma akibat letusan gunung berapi. Poin yang keempat adalah tindakan mitigasi bencana. Tujuan dari hal ini adalah untuk meminimalisir dampak bila suatu saat bencana tersebut terulang kembali. Yang pertama ada pemetaan zona rawan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait secara berkala harus melakukan identifikasi dan pembaruan peta daerah
yang berisiko tinggi terhadap letusan agar masyarakat mengetahui zona-zona aman dan zona yang berbahaya. Yang kedua, ada peningkatan sistem peringatan dini. Alat pemantau aktivitas gunung berapi seperti seismograf dan kamera pengawas dipasang untuk mendeteksi peningkatan aktivitas secara real time. Informasinya kemudian disebarkan melalui sirine. Yang ketiga, ada sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan untuk warga sekitar gunung aktif diberikan pelatihan dan penyuluhan tentang cara menyelamatkan diri saat terjadi letusan, termasuk latihan evakuasi berkala yang melibatkan sekolah, rumah ibadah, dan masyarakat umum. Dan yang keempat, yaitu penguatan infrastruktur darurat. Jalan evakuasi, tempat pengungsian, dan logistik darurat disiapkan dan diperbaiki agar bisa digunakan dengan cepat jika terjadi bencana kembali. Baik, sekian dari presentasi saya dan terima kasih.